Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini perkembangan speaker portable jauh lebih berkembang ketimbang 4-5 tahun yang lalu. Sama seperti halnya smartphone, brand speaker portable pun semakin banyak di pasaran. Semakin bersaing pula mereka para produsen speaker dalam mengeluarkan fitur dan harga tentunya. Jelas kita sebagai konsumen akan merasa lebih diuntungkan dalam kondisi seperti ini. Haha. Sama seperti brand speaker di depan kita kali ini, dengan fitur yang menurut kita sudah lebih dari cukup, namun dengan harga yang masih ramah di kantong. Ini adalah Hopestar P15 Pro, speaker dengan jenis terbanyak sepengamatan kita. Memang ini adalah bukan speaker terbaru dari Hopestar, namun yang membuat saya tertarik membelinya adalah karena ada salah satu seller di Shopee menjualnya dengan harga hanya 250.000 saja, dengan fitur dan desain yang oke menurut saya ya. Jelas ini harga termurah bila kita menilik seller lainnya. Bahkan di e-commerce Cina sendiri yaitu AliExpress, harganya di atas 400.000. Untuk link pembelian seperti biasa kita cantumkan di kolom deskripsi ya. Oke, yang kita dapat di dalamnya berupa buku manual, kabel aux, dan juga kabel charge yang tentunya sudah Type-C. Kesan pertama saya melihat speaker ini ternyata lebih besar daripada perkiraan. Dengan desain seperti brand sebelah, atau mungkin lebih tepatnya meniru brand sebelah, akan membuat speaker ini dicibir oleh sebagian orang. Tapi bila kalian tidak mempedulikan desain yang dinilai menjiplak, yang penting harganya pas di kantong dan suara yang gak malu-maluin, mungkin ini bisa jadi pertimbangan buat kalian. Toh speaker saat ini desainnya emang mirip-mirip kan? Hampir 80% speaker ini ditutupi dengan mesh dengan kualitas yang menurut kita ya biasa aja, sedikit kasar dan cukup tipis. Sayangnya speaker ini mudah sekali meninggalkan bekas noda. Terlebih lagi bila tangan kita berkeringat, agak susah dibersihkan bila dengan sapuan jari saja. Terdapat pula tombol minus dan plus yang sangat besar. Inilah poin dimana kesan jiplaknya paling terasa. Pasti sebagian besar dari kalian juga sudah tahu ini mirip speaker apa. Di belakang bagian atas ada tempat gantungan yang terbuat dari kain. Ini jelas terkesan biasa. Andai saja terbuat dari rubber, tentu akan menambah kesan kokoh dan semakin keren. Beralih ke bagian bawah terdapat pasif radiator yang bentuknya sedikit persegi, namun sedikit bulat. Nah loh, kenapa kita sampai bilang begitu? Karena ini speaker sebenarnya tidak konsisten dalam bentuk. Terkadang terlihat bulat, terkadang pula terlihat persegi. Jadi, bila speaker kalian ditanya bentuknya seperti apa, persegi sedikit bulat atau bulat sedikit persegi, menurut kalian yang benar yang mana? Atau kalian punya istilah lain? Komen di bawah ya. Lanjut ke bagian atas. Di tengahnya terdapat tombol power, tombol TWS, tombol play dan pause, serta tombol previous dan next. Kemudian di atasnya lagi terdapat konektivitasnya yang tinggal kita buka saja penutup rubbernya. Di sebelah kiri terdapat lubang koneksi aux, di tengahnya port USB, dan di sebelahnya lagi port tipe C untuk chargernya. Walau ukurannya cukup besar, namun beratnya tergolong ringan bila kita bandingkan dengan Tronsmart E6 Plus yang upgrade edition ini ya. Ukurannya jelas lebih besar Hopestar P15 Pro, namun beratnya sedikit lebih berbobot yang Tronsmart. Bisa kita lihat perbandingan besarnya seperti ini ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja saya aktifkan powernya dan saya akan langsung mulai tes audionya.
is the future. Evolution. This is the future. Di sini saya juga akan coba sedikit membandingkan kualitas audio antara Hopestar dan juga Tronsmart. Silahkan menyaksikan. You know how to steal a heart and shoot me up like a drug. Your face is a magic spell. You have the sweetest tongue. Your lines, they got me drunk. One sip and you make me fall for you. Baby, when the sun goes down, need a light for my starless out. I could feel you next to me, but you were not around. But baby, when the nights are long and I start feeling all alone, I could hear you through the walls, but you were gone. Oke, jadi kesimpulan kita terhadap speaker ini bisa dibilang memenuhi ekspektasi dalam hal audio. Vokalnya keluar, treble-nya cukup jelas, dan bass-nya kerasa ajib. Walau tidak bisa disamakan dengan Tronsmart T6 Plus Upgrade Edition, tapi seperti yang kalian dengar, kualitas audionya tidak berbeda jauh. Memang minusnya, bila kita nyalakan dengan volume rendah, bass-nya terasa tipis sekali. Baru mulai terasa bass-nya ketika kita naikkan volume 60% ke atas. Walau secara audio sudah bagus, dengan harga cukup murah, bukan berarti speaker ini unggul dalam segala hal. Karena pasti ada yang dikorbankan untuk menekan harga, dan build quality adalah alasannya. Jadi speaker ini lebih mengutamakan kualitas audio ketimbang material bahan yang digunakan untuk menekan harga tadi ya. Seperti yang sudah kita jelaskan di awal, secara build quality speaker ini biasa saja. Meshnya sedikit kasar dan tipis.
Talinya hanya terbuat dari kain. Rubber untuk konektivitasnya tipis dan bobotnya pun ringan sehingga speaker ini terkesan kurang solid. Jadi speaker ini kurang cocok bagi kalian yang menginginkan build quality yang kokoh, bagus dan sebagainya ya. Tapi jelas speaker ini sangat cocok untuk kalian yang menginginkan kualitas audio melebihi harganya tanpa mempertimbangkan bentuk, bobot, dan build quality-nya. Oke, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.